Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharra'un. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra' فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wala
yaksibun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dan merendahkan diri. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-19 Ramadan 1444 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan menghadirkan guru kita Ustadz Haji Sayuti yang sudah bersama kita hari ini di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah tidak terasa ya kita 19 Ya. puasa. Bagaimana nih kalau misalnya langsung saja menyampaikan materi tausiah? Ya. Oke, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatil waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas cuma taufik dan hidayahnya kita tidak terasa telah masuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban kita secara maksimal dan mengabdi kepada Allah di dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir ini. Salam dan salam mari pula kita ucapkan sebanyak-banyaknya pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nantinya. Kita doakan kepada saudara kita, keluarga kita yang masih sakit, semoga sembuh dan dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Dan kita berbicara 10 terakhir bulan Ramadan ini dalam merupakan puncak daripada ibadah kita. Seperti dikatakan 10 terakhir itu ada itqul minan nar, terlepas daripada siksa neraka. Dan Rasulullah SAW sebutkan oleh Aisyah apabila idza dakhala al-ashra sadda mizarahu wa ahya lailahu wa ikaza ahlahu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau lebih meningkatkan amal ibadah mereka, amal ibadah Rasulullah dan bahkan menghidupkan malamnya. Dan kan bukan Rasulullah saja, tapi juga adalah keluarganya itu dibangunkan untuk sama-sama meningkatkan ibadah malam terakhir bulan Ramadan itu. Kenapa demikian ditingkatkan? Tidak lain antara lain bahwa malam-malam terakhir itu adalah ada malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, lain yakni ada Lailatul Qadar. Itu di antara kelebihan dan keutamaan 10 hari terakhir itu. Dan di sini itu adalah terakhir daripada bulan daripada 10 terakhir Ramadan itu. Asal mulanya adalah ketika Rasulullah menceritakan dari Bani Israel itu ada beberapa orang, antara lain disebutkan oleh Rasulullah ada Zakaria, Ayub, dan yang lainnya itu mereka itu khusus beribadah siang dan malam selama 80 tahun dan tidak pernah sekejap mata pun melakukan maksiat. Mendengar cerita Rasulullah ini, para sahabat itu terasa kecil, terasa tidak dapat untuk sampai seperti itu. Maka Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan kabar kepada Rasulullah. Maka itu turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr min khairin min alfi syahrin tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Turun ayat ini yang intinya adalah Lailatul Qadar itu malam itu kita beribadah sama halnya dengan ibadah 83 tahun 3 bulan, sama dengan orang-orang yang disebutkan Rasulullah itu tadi ibadahnya. Nah, oleh karena itu ibadah inilah yang kita tunggu-tunggu, dan Rasulullah juga memberikan anjuran kepada sahabat dan kepada keluarganya untuk meningkatkan ibadah. Nah, inilah mula-mula terjadinya ibadah puncak yang kita harapkan itu. Dan yang kedua adalah malam-malam terakhir itu disebutkan oleh para ulama, kapan terjadinya itu adalah malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu ini adalah merupakan proses yang ditunggu-tunggu. Sebab beribadah 83 tahun lebih
siang malam itu tidak mungkin. Ya. Tidak sama dengan orang-orang dulu, apalagi umur kita ini begitu pendek dibandingkan dengan umat yang terdahulu daripada kita ini. Nah dari sinilah kita itu disuruh banyak beribadah. Terlain Rasulullah faktur fihi min arba' khisal, perbanyaklah 4 hal dalam ibadah kita dan doa kita. Nah, 4 macam itu tardana biha rabbakum, mintalah keridaan Tuhan engkau. Kita ridha, Allah itu akan ridha kepada kita. Yang kedua, syahadatu an la ilaha illallah wa astaghfirunahu, ucapkanlah banyak syahadat dan memohonlah ampunan Allah. Dan ketiga dan keempat itu adalah mintalah surga dan mintalah terhindar daripada siksa neraka. Nah inilah yang banyak kita amalkan biasanya kalau habis salat tarawih, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika nar. Ini kita amalkan. Ketika Rasulullah menyuruh memperbanyak amal dan doa seperti ini pada bulan Ramadan selain salat-salat yang lain. Dan di sini kita disuruh selain pada salat tarawih, dan kalau kita ingin qiyamul lail selain daripada salat tarawih, dari witir, maka kita setelah bangun tengah malam itu juga disuruh qiyamul lail, ibadah yang lainnya untuk memperbanyak amal ibadah kita dan membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga ini menambah khazanah kita, bakal kita di akhirat nantinya. Ya. Ya. Dan selain itu juga tadi perintahkan juga adalah banyak bersedekah. Nah, Rasulullah itu katakan oleh Ibnu Abbas, biasanya Rasulullah pada bulan Ramadan itu ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Nah, dan ajwadu bil khairi narahil mursalah, dan lebih banyak berbuat kebajikan kepada orang lain seperti angin yang terlalu berembus terus menerus. Nah inilah adalah yang kita disuruhkan pada malam dan 10 tarik terakhir bulan Ramadan itu untuk lebih banyak beramal dan beribadah. Di saat itulah juga mengucap tasbih, tahmid dan tahlil, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya. Nah, itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya kita banyak beramal. Sampai itu juga dia pada bulan Ramadan itu pada umumnya dan pada 10 hari terakhir katakan man taqada bihi bi hasanatin min khair, barang siapa yang berbuat baik dan berdekat diri kepada Allah pada 10 terakhir dan bulan Ramadan yang lainnya, itu adalah melaksanakan sunnah, itu sama dengan pahalanya melaksanakan yang wajib. Melaksanakan satu yang wajib sama dengan pahalanya itu adalah sama dengan 70 melaksanakan kewajiban di bulan lain. Nah dari inilah kita harus banyak beramal dan ibadah. Namun demikian bukan artinya kita itu harus menunggu supporter air haji. Ya, kalau undang-undang ini aja, kalau perumahan itu ada usaha punya. Nah, tapi itu adalah terus berproses. Soalnya ini persiapan kita bahkan bukan hanya di awal Ramadan, mulai bulan Rajab, Sya'ban, itu adalah peningkatan spiritual kita untuk menuju mematik buahnya adalah Lailatul Qadar itu. Nah itu yang kita harapkan. Nah, dari sini mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebagainya. Silakan. Nah. Kenapa nih Ustaz 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah meningkatkan ibadahnya? Ya, itu tadilah meningkatkan ibadah itu tadi. Kita tidak tahu umur kita ini kapan. Apakah kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan akan datang,
Ataukah ini adalah seperti akhir bulan Ramadan untuk selama-lamanya? Nah, dengan demikian kesempatan kita itu yang jelas inilah kesempatan yang harus kita tingkatkan, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan itu tadi. Sisa umur kalau kita andaikan dalam 10 hari terakhir Ramadan itu kita full melaksanakan ibadah, umur kita umpamanya sudah 10 kali menaiki bulan Ramadan itu berarti 830 tahun sama umur kita. Nah sama dan itulah ibadah kita tuh. Umur kita pendek antara 60-70 tahun, tapi dengan hikmah ini sama dengan umur umat terdahulu itu yang ratusan tahun itu. Ya. Mengapa Allah dan Rasulnya tidak menetapkan waktu malam Lailatul Qadar? Ya itulah. Kenapa Allah tidak menentukan dan Rasulullah tidak menetapkan malam tertentu? Yang diantara malam-malam ganjil itu, diantara lain adalah supaya kita itu lebih banyak beribadah. Kalau ditentukan malam tertentu banyak 21 atau 23 atau 25 Ramadan, mungkin kita beribadah waktu itu aja. Yang lainnya mungkin libur panjang. Okay. Nah dengan demikian kita kan belum maksimal ibadah kita. Kalau itu kan bila salah satu dari malam ganjil dari 10 terakhir itu kan Lailatul Qadar. Ya, ya. Nah bagaimana kalau ibadahnya dilakukan pada malam-malam ganjil saja, Ustaz? Ya, itu adalah karena kita tuh mempersiapkan mental. Nah, ibarat orang sekolah tuh tingkatannya sebelum malam gaji itu sudah mentalitas kita, spiritualitas kita, roh kita ini supaya sudah siap menerima itu. Nah, dengan demikian makanya ada tingkatan-tingkatan itulah supaya kita itu betul-betul siap. Seandainya orang itu seperti sekolah sebelum ke SMP dia harus menjalani sekolah dasar dulu. Nah itulah kenapa tidak langsung itu, karena mungkin kita belum siap mental. Dan yang kedua adalah keberkahan kita dengan siap mental itu diharapkan kita menami bulan-bulan yang diharapkan itu. Dan terutama adalah malam-malam Lailatul Qadar itu. Hikmahnya apa nih Ustadz untuk 10 malam ganjil Ramadan? Karena itu ada pertama 10 akhir itu, yang pertama itu adalah 10 hari awal itu namanya rahmat Allah. Artinya kalau kita beramal itu, kalau kita umpamanya mengambil upah menabas upahnya 10.000, tapi kalau ada orang mau pahakan dengan upah 100.000, yang 100.000 90.000 itu bukan upah, itulah rahmat. Jadi kayak tujuan kalau kita beribadah itu seharusnya sekian, tapi dilipat gandakan, yaitu rahmat Allah. Yang kedua adalah 10 hari yang pertengahan, yaitu maghfirah, ampunan Allah. Nah dari ampunan Allah ini dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah. Dapat banyak pahala, ampunan dosa, maka konsekuensinya atau hasilnya adalah bebas daripada api neraka. Ini dari yang 10 terakhir. Kalau bebas api neraka, kenapa tuh harus banyak ibadah? Tingkatan nantinya di dalam surga itu macam-macam. Nah, ada surga macam-macam. Jadi ini sama masuk surga, cuma tingkatannya bisa lain. Kayak kita di sini ada hotel biasa melati, ada yang berbintang, bintang 1, yang 2 dan seterusnya. Nah ini kita mengharapkan itu yang lebih tinggi lagi. Nah itu. Di bulan Ramadan itu kan Ustadz, tadi kan dikatakan Ustadz bahwa ada 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, dan 10 hari terakhirnya itu itqun minan nar. Nah, kenapa ada proses seperti itu, Ustaz? Nah, proses itu adalah jenjang mencapai spiritual seperti orang bakabun. Orang bakabun itu sebelum memetik hasilnya itu ada penanaman, tanaman bibit.
Kemudian ada pemeliharaan bibit ini supaya jangan dimakan mangsa, dimakan hama. Nah, dan juga adalah yang ketiga itu pemupukan supaya subur. Jadi hama yang merusak ini bebas, lepas, kemudian dipupuk itu menjadi subur, kemudian baru prosesnya itu dapat memetik hasilnya, buahnya itu semakin lebat. Nah, kelebatan ini kenapa? Karena berkat dipelihara daripada yang merusak, kemudian dipupuk subur supaya buahnya itu semakin lebat. Dengan demikian kita itu akan dapat menghasilkan maksimal. Nah, dari itulah diharapkan kita itu dapat melaksanakan hasil yang maksimal. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan tadi, Iya. dan makasih juga sudah menyampaikan materi tausiahnya nih untuk Ya, pemirsa. Demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Sayuti tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.